Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa semuanya menyambut tahun pelajaran baru tahun ini. Di masa pandemi Corona COVID-19, kita akan menyampaikan motivasi belajar sebelum kita akan masuk pada pelajaran setiap hari. Para siswa semuanya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kiat sukses belajar. Giat menjadi pelajar yang luar biasa di antara siswa yang biasa di luar. Oleh karena itu, mari kita simak slide demi slide apa yang ada di sana, kita cermati. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri saya pribadi. Nama saya ini keluarga besar saya, anak saya satu jenis Pak. Ya, satu jenis jumlahnya 4. Ada 4 putra semua. Loh, kok banyak sekali Pak? Ya, karena saya ikut iklan 3KPN dulu. 2 anak lebih baik. Nah, mungkin saya salah baca ya. Saya bacanya harusnya kan 2 anak lebih baik, tetapi saya bacanya 2 anak lebih baik. Oke. Nama saya Bibit Sumardi, kemudian saya lahir di Gebang, tanggal lahirnya ini Klaten 14 Desember 19 sekian, alamat rumahnya ada di Gebang, Marban Cawas, email bibits.sma3klt@gmail.com, kemudian blognya bibits.wordpress.com. Kemudian WhatsApp saya ada di 0815 7832 8181. Para siswa semuanya, saya akan bagikan pengalaman terindah saya ini. Saya pernah juara 1 guru berprestasi Kabupaten Klaten tahun 2008 dan 2017. Kemudian penghargaan penulis P3SBOT Dapimnas tahun 2007. Kemudian terbaik pembalancang bangun teknologi BPPT tahun 2008. Pemenang Science Education Award dari ITSF Indonesia Ture Science Foundation tahun 2009. Kemudian Siamio Science Teacher Award Kita in Science tahun 2012. Kemudian Inalis Best Practice Guru Kemendikbud 2012 dan 2015. Kemudian tim asesmen pembangkit listrik tenaga mikro hidro IMIDA BCLT di Pulau Bangka dan Belitung. Kemudian instruktur nasional kurikulum 2013 untuk mapel fisika, juara 1 OSN guru Kabupaten Klaten 2015. Juara 3 guru berprestasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Kemudian pernah menjadi tim penulis soal ujian nasional Puspendik Kemendikbud, dan saya adalah penulis buku fisika SMA K13 dari penerbit Duta Jakarta. Ini para siswa semuanya, buku yang pernah terbit di penerbit Andi Offset Yogyakarta, Milenia Fisika kelas 10 dan Milenia Fisika kelas 11. Kemudian yang baru terbit ini Explore Fisika untuk SMA. Para siswa semuanya, di samping buku teks pelajaran fisika, saya juga menulis buku-buku referensi untuk umum. Yang pertama adalah Jurus Guru Mendapat Passive Income, kemudian The Power of Miskin, kemudian jurus praktis menulis publikasi ilmiah. Semua ini kami persembahkan untuk para pembaca di manapun berada. Para siswa semuanya, ini foto saya di Lampung dulu. Siapa yang ingin diwisuda di gedung ini? Angkat tangan. Oke, saya ucapkan dan saya doakan kalian sukses dan bisa diwisuda di gedung ini. Ini adalah gedung favorit Grasaba Pramana UGM Yogyakarta. Oke. Para siswa semuanya, apa yang Anda capai di masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan pada saat ini. Ketika saat ini kalian hanya santai-santai saja,
tidak ada action yang menarik, maka kalian akan tidur dan tidak punya prestasi. Kemudian, apa cita-citaku? Oke, mari kita lihat cita-cita kalian. Apa cita-citamu? Mungkin ada yang pengen cita-cita menjadi polisi, bagus. Mungkin ada yang pengen jadi seorang tentara, luar biasa. Kemudian ada yang pengen jadi seorang dokter, bagus sekali. Tidak jadi dokter, minimal bercita-cita jadi istri dokter. Kalau kalian pergi tetangga bilang, Bu dokter mau pergi kemana? Ya, jadilah dokter. Ya, mungkin ada yang ingin jadi seorang petani yang sukses, petani sawit, petani karet dan seterusnya. Kemudian ada yang ingin jadi guru, boleh, bagus. Ingin jadi penyanyi yang terkenal, kemudian jadi juru masak. Kemudian ada yang ingin jadi atlet di tingkat dunia. Hari ini aku harus tetapkan cita-cita. Ketika kalian hari ini tidak ada cita-cita, maka tidak akan berhasil. Para siswa semuanya, kita belajar itu 10% dari apa yang kita baca. Kemudian 2% dari apa yang kita dengar. 3% dari apa yang kita lihat. 5% apa yang kita lihat dan kita dengarkan. Di masa pandemi corona ini, kalian nanti akan sering PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka kalian harus lihat dan dengar dari YouTube atau tayangan-tayangan yang lain. 7% dari apa yang kalian katakan, 90% katakan dan lakukan. Kita nanti akan ketemu di kelas mata pelajaran fisika. Fisika tidak hanya dibaca saja, tetapi harus dilakukan, dicoba dan dicoba. Ini adalah penelitian Dr. Vernon. Ada 9 keberanian untuk kalian bisa menjadi orang yang sukses. Yang pertama, kalian harus berani bermimpi. Kalian harus berani bermimpi, diterima di UGM, diterima di ITB, diterima di Undip, ITS maupun di Unebro dan fakultas-fakultas yang lain. Kalian harus bermimpi. Sebelum mimpi itu dikenakan biaya, sebelum mimpi dikenakan pajak. Sama seperti si Mbak ini, dia juga bermimpi, cucuku kuliah di mana ya? Oke. Mungkin kalian sudah pernah melihat gedung-gedung yang megah elit ini, pengen kuliah di sini. Ada yang pengen kuliah di ini, UNJ Yogyakarta. Ada yang pengen kuliah di University of Unik. Ada yang pengen gedung ini kuliah di gedung yang megah ini di Universitas Gadjah Mada. Pengen S2, S3 di gedung Pasca Sarjana UGM. Yang merah ini adalah gedung ketika saya S2 di UGM. Para siswa semuanya, kemudian keberanian yang kedua, kalian harus berani mencoba. Seorang pelancar dunia tidak akan berhasil dia bermain selancar ketika dia tidak mencoba. Kemudian kalian harus berani gagal. Coba dan coba. Ada penyebab kegagalan itu. Ada 2. Yang pertama, orang yang berpikir tetapi tidak bertindak. Hanya berpikir dan berpikir, tidak ada action, maka nggak akan ada hasilnya. Kemudian yang kedua, dia bertindak tetapi tidak berpikir, dia akan mengerjakan apa dan sesuai dengan prosedurnya, maka dia akan menyebabkan kegagalan itu. Kemudian berani berbeda. Di masa pandemi ini, teman-temanmu pada bersepeda pagi dan sore, kalian tetap belajar di rumah, berbeda maka hasilnya akan berbeda juga. Kemudian kalian harus berani kreatif. Orang sukses itu pasti akan kreatif dalam kehidupan sehari-harinya. Memodifikasi alat ini menjadi alat transportasi yang berbeda dengan yang lain, mereka termasuk sukses. Kemudian berani berkompetisi. Apapun kondisi kalian, dari keluarga yang miskin,
naik ke sekolah, naik ontel, tidak masalah. Sepatunya jelek, tidak masalah. Apapun kondisinya, kalian harus bisa menciptakan keberhasilan itu. Apapun kondisinya, ya, tidak usah minder. Tidak ada biaya, sekarang ada kuliah lewat jalur bidik misi. Kemudian kalian harus bisa membangun jaringan atau network. Kalian bisa membangun jaringan dengan anak-anak SMA yang lain, dengan anak-anak yang mengikut bimbingan belajar A, B, C, D dan seterusnya. Silakan membangun jaringan network antara teman-teman yang lain. Kemudian kalian mencoba menjadi seorang pemimpin di suatu kelompok itu. Dan berani yang terakhir, belajar adalah seumur hidup. Para siswa semuanya, ada musuh besar untuk orang menjadi sukses. Apa itu musuh besar? Para siswa semuanya, ada penyakit yang sangat berbahaya dan mudah menular yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Wah, kalau sekarang baru ngetren penyakit COVID-19 ditakuti. Dari dulu sudah ada penyakit yang sangat berbahaya dan mudah menular, yaitu penyakit M. Apa? Maras. Penyakit M tidak hanya anak putri yang mengalami, tapi anak putra pun juga mengalami. Apa? Maras. Kemudian apa ciri pribadi siswa yang malas itu? Ciri pribadi siswa yang malas itu suka istirahat, mesti tidak lapar. Kemudian suka makan, mesti tidak lapar. Kemudian dia suka tidur, mesti tidak ngantuk. Dan senang ketika tidak ada PR. Ini para siswa kalau ada yang senang tidak ada PR, bahagia, maka termasuk siswa yang malas. Kemudian ingat para siswa semuanya, di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Kalian dilahirkan di dunia sudah melalui seleksi yang luar biasa. Ratusan juta sel sperma dari bapakmu mendekati sel telur, hanya satu yang hidup dan kalian hidup di dunia ini. Lahirlah kamu, maka kamu termasuk yang sudah melalui seleksi luar biasa. Yang ada hanyalah orang yang malas. Kemudian para siswanya, apa ciri orang malas itu? Orang malas itu ada cirinya dan cara mengatasinya. Waduh Pak, saya merasa ngantuk, mudah merasa ngantuk, maka jangan belajar di kamar tidur. Kemudian jangan menghadap tempat tidur. Jangan belajar pakai sarung, bantal atau guling. Tidur saja, tidak usah belajar. Kemudian mudah merasa lelah. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, duduklah dengan posisi tegak. Jangan bersuka bersandar. Kemudian mudah merasa lapar, maka dilarang belajar sambil makan, walaupun itu makanan kecil atau makanan yang ringan. Kemudian ketika kita bisa mengalahkan musuh-musuh besar untuk menjadi orang sukses, maka apa alasannya? Pribadi orang yang berprestasi versus malas. Ciri pribadi yang berprestasi itu, mereka akan mampu melihat kekuatan dirinya, kemampuannya. Saya ke depan akan mengambil teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, kedokteran di Universitas Gadjah Mada, di Universitas Indonesia, ITB, IPB, IPB dan seterusnya. Kemudian dapat membedakan antara hasrat dan kemampuan. Pengennya di kedokteran UGM, tetapi kemampuan akademisnya kurang, maka tidak akan sinkron. Kemudian menyediakan waktu yang banyak untuk belajar. Orang yang sukses pasti menyediakan waktu yang banyak. Disiplin waktu tidak akan berputar balik kembali ke nol lagi. Dan kita harus punya sikap jujur. Kalau kita tidak mampu untuk mengambil jurusan yang level A, maka kita memilih level yang B. Punya misi, tujuan, dan sasaran yang jelas. Kemudian para siswa semuanya, kita harus lihat peta potensi dan sinergi dengan pendanaan. Sekarang pendanaan tidak begitu diperhatikan karena ada jalur bidik misi.
Para siswa semuanya, setelah kalian menentukan jurusan pilihan universitas, maka kamu harus fokus, detail, dan konsisten belajar, dan belajar. Ingat bahwa kepandaian atau kepintaran adalah bisa diupayakan atau diusahakan. Pepatah mengatakan rajin pangkal pandai, bukan agiu pangkal pandai. Orang yang rajin pasti akan pandai. Apa kunci suksesnya? Kunci sukses buat kalian adalah waktu. Orang di belahan bumi manapun dia akan hargai waktu. Orang Inggris menghargai waktu. Dia akan mengatakan waktu adalah uang. Time is money. Orang Cina akan memahami waktu adalah raja. Time is king. Orang Arab pun juga begitu. Waktu adalah peluang emas, peluang dinar. Orang Indonesia juga begitu. Dia juga akan menghargai waktu. Tetapi waktu pagi santai-santai saja. Ketika sudah siang, mereka mengejar-kejar. Waktunya mepet, waktunya mau habis. Prinsip yang salah. Alon-alon asal bakal. Pelajar biasa versus pelajar yang luar biasa. Lulus SMA adalah pelajar biasa karena banyak teman. Para siswa semuanya, ketika besok kalian lulus dari SMA, maka tidak usah berbahagia. Banyak temannya. Tetapi besok ketika kamu lulus SMA dan diterima di PTN favorit seperti UGM, UI, ITB, IPB, maka kamu termasuk pelajar yang luar biasa. Selanjutnya, jadi pelajar yang luar biasa itu pasti sedikit temannya. Yang diterima jalur SNMPTN juga sedikit. Yang diterima jalur SBMPTN juga sedikit. Maka termasuk pelajar yang luar biasa. Pelajar yang luar biasa, mereka akan membagi waktu belajar 3 hari. Saya bagi pengalaman saya para siswa semuanya, saya dulu membagi sehari 3 waktu untuk belajar. Belajar yang pertama jam 15.30 sampai 16.30. Ini hanya mengulang untuk materi yang pagi. Waduh, capek Pak. Iya, capek. Tapi ingat, teman-temanmu yang lain jam-jam segini lari ke bimbingan belajar dimanapun berada. Kemudian jam yang berat kedua jam 19 sampai jam 21 kita belajar untuk materi berikutnya. Kemudian kalau ada ulangan silahkan. Kalian bangun tidur pagi hari jam 4:30 ini sudah azan subuh, kemudian belajar ketika mau ada ulangan. Para siswa semuanya, ketika trade giat sukses ini kamu ikuti dengan seksama, bisa membagi waktu, meluangkan waktu, semangat, punya cita-cita, punya impian, insya Allah kamu akan sukses. Sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu di kelas pelajaran fisika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.